Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Ruruh Sarasati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan tak lupa teman-temanku semuanya yang berbahagia. Kami selaku presentator dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyuni Lailatul Komariah, dan teman-teman saya Alvina Husnunida, Yudhistira, dan Wilsa Brafida. Kami akan mempresentasikan sebuah topik yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, yaitu hak asasi manusia. Dari topik yang sudah saya sebutkan judulnya tadi, terdapat beberapa subbab atau daftar isi yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama ada definisi HAM, yang kedua karakteristik, dilanjut dengan sejarah perkembangan HAM, yang keempat perjuangan hak asasi manusia di Indonesia, yang kelima pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 tentang hak asasi manusia, yang keenam kategori HAM, dan yang terakhir prinsip pokok HAM. Baiklah, langsung saja kita menuju ke subbab yang pertama, yaitu definisi HAM. Terdapat dua definisi HAM. Yang pertama datang dari Jan Matterson yang menyebutkan bahwa HAM adalah hak-hak yang secara inheran melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang kedua, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, teman-teman, ada dua definisi dari hak asasi manusia, yaitu yang pertama menurut John Matterson dan menurut undang-undang. Lanjut ke karakteristik HAM. HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan di dunia. HAM juga merupakan instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Jadi ada dua karakteristik, yaitu HAM melekat pada diri manusia dan juga sebagai instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu sejarah perkembangan HAM. Yang pertama, ada Piagam Madinah atau Sahifatul Madinah tahun 622 Masehi. Piagam ini disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara Nabi Muhammad dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib, atau sekarang kita sebut Madinah. Dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas pagan atau penyembah berhala di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi suatu umat. Jadi Piagam Madinah ini merupakan satu ketetapan atau rules yang dibuat oleh Nabi Muhammad atas perjanjian beliau bersama dengan pemuka-pemuka suku yang ada di Yathrib untuk membentuk sebuah perjanjian yang akan ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh penghuni atau penduduk kota Yathrib atau kota Madinah, baik itu dari kaum muslim, kaum Yahudi, atau penyembah berhala. Begitu. Untuk kelanjutan sejarah perkembangan HAM akan dilanjutkan oleh presentator yang lain. Berikutnya adalah Magna Carta tahun 1215. Piagam ini membatasi kekuasaan Raja John yang absolut. Dengan piagam ini, Raja bisa dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum, dan Raja harus bertanggung jawab kepada parlemen. Walaupun demikian, Raja tetap berwenang membuat undang-undang. Bill of Rights tahun 1689 ditandatangani oleh Raja William III. Inti dari piagam ini menyatakan bahwa manusia sama di muka hukum atau equality before the law. Paham inilah yang menjadi embrio negara hukum, demokrasi, dan persamaan. Declaration of Independence tahun 1776 merupakan deklarasi kemerdekaan Amerika dari tangan Inggris pada tahun 1776.
disusun oleh Thomas Jefferson dan bersumber dari ajaran Montesquieu. Deklarasi ini menekankan pentingnya kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Berikutnya adalah Declaration des droits de l'homme et du citoyen tahun 1789. Piagam ini banyak dipengaruhi oleh Declaration of Independence, merupakan dasar dari rule of law yang melarang penangkapan secara sewenang-wenang. Piagam ini menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, kebebasan berekspresi atau freedom of expression, dan kebebasan beragama atau freedom of religion, serta adanya perlindungan terhadap hak milik atau the right of property. Yang terakhir yaitu the Universal Declaration of Human Rights, dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada sidangnya tanggal 10 Desember 1948 dan diterima secara resmi dalam sidang umum PBB. Perjuangan HAM di Indonesia. Perjuangan HAM di Indonesia yang pertama adalah Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908. Kemudian Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Dan rumusan HAM secara eksplisit telah dicantumkan dalam UUD RIS dan UUD S 1950. Sidang Umum MPR RS tahun 1966 telah ditetapkan TAP MPRS nomor 14 MPRS /1966 tentang pembentukan panitia ADHOC untuk menyiapkan dokumen rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Kemudian terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Kemudian berlanjut ke pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 tentang HAM, Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang HAM yang pertama adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B. Kemudian mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya, memajukan diri secara kolektif. Pasal 28C. Dan kemudian kebebasan memeluk agama, meyakini kepercayaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal 28E. Berkomunikasi, memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Pasal 28F. Dan kemudian pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28D. Kemudian adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 tentang hak asasi manusia. Yang pertama adalah berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 28J. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pasal 28I. Kemudian hidup sejahtera, lahir dan batin, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal 28H. Untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupan. Pasal 28A. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa nyaman, aman, serta untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28G. Baik, materi selanjutnya adalah kategori HAM. Pemikiran tentang HAM terus berkembang mengikuti konteks sosial media yang terus berubah. Perkembangan ini secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi hak yang terkenal sebagai 3 generasi hak atau 3 generation of human rights.
Yang pertama adalah First Generation of Rights atau generasi pertama hak asasi manusia. Hak asasi manusia generasi pertama ini menangani kebebasan dan partisipasi dalam kehidupan politik. First Generation of Rights meliputi hak sipil dan politik yang diatur dalam beberapa pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam Konvensi Internasional mengenai hak sipil dan politik. Mereka pertama diabadikan di tingkat global pada tahun 1948 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, Second Generation of Rights atau generasi kedua hak asasi manusia. Hak asasi manusia generasi kedua ini berhubungan dengan kesetaraan dan mulai diakui setelah Perang Dunia Pertama. Second Generation of Rights meliputi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya yang diatur dalam beberapa pasal HAM dan secara khusus dalam Konvensi Internasional mengenai hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang terakhir adalah the Third Generation of Rights atau generasi ketiga hak asasi manusia. The Third Generation of Rights ini mengusung hak solidaritas dengan menarik inti dari dan mengkonseptualkan kembali harapan-harapan dari dua generasi hak sebelumnya. Generasi ketiga HAM ini adalah suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran nation state dalam pertengahan abad 20 terakhir. The Third Generation of Rights meliputi hak solidaritas seperti hak atas perdamaian, lingkungan, dan pembangunan yang tercantum dalam resolusi Majelis PBB tahun 1986 dan Deklarasi HAM Dunia di Wina pada tahun 1993. Baik, slide selanjutnya adalah tentang prinsip pokok HAM. Yang pertama adalah universal. Universal yaitu berlaku bagi semua orang, apapun jenis kelaminnya, statusnya, agamanya, suku bangsa ataupun kebangsaannya. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahami dan menjunjung tinggi hal ini. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang. Yang kedua, tidak dapat dilepaskan. Hak asasi merupakan hak yang melekat dan dimiliki setiap manusia di dunia. Siapapun, dengan alasan apapun, tidak dapat dan tidak boleh mencabut atau mengambil hak asasi seseorang. Yang ketiga adalah tidak dapat dipisahkan. Ketiga kategori HAM tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dalam penerapan, pemenuhan, dan pemantauan maupun penegakannya. HAM bersifat inheren yaitu menyatu dengan harkat dan martabat manusia. Pengabaian pada suatu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Yang keempat adalah partikularisme. Pelaksanaan HAM mempertimbangkan kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama. Partikularisme ini maksudnya berpandangan bahwa penerapan nilai-nilai HAM harus disesuaikan dengan kontekstual yang ada di tiap negara, di mana nilai-nilai HAM harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan maupun budaya dan adat istiadat suatu komunitas ataupun negara tertentu. Selanjutnya adalah saling tergantung. HAM saling tergantung satu sama lainnya, sehingga pemenuhan hak asasi yang satu akan mempengaruhi pemenuhan hak asasi yang lainnya. Contohnya dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM saling bertalian. Hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya. Yang terakhir adalah keseimbangan. Ada keseimbangan dan keselarasan di antara hak asasi dengan kewajiban atau tanggung jawab asasi. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bagaimana cara untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban?
yaitu adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Dalam pelaksanaan HAM, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Jika kita ingin dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan adil serta mendapatkan kepastian hukum, kita juga harus menghargai hak asasi orang lain. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.